Sedikit sharing pengalaman, sebuah kisah kecil perjalanan selama hari Sabtu sampai dengan hari Minggu untuk pergi ke sebuah stasi merayakan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang pertama. Hari Sabtu tepatnya jam 5 sore itu saya pergi ke pusat pelayanan Lulundilu. Di sana kami bermalam, hidup di sana dengan teman-teman pastor di sana. Dan hari Minggu pagi saya bangun jam 5. Setelah bangun, seperti biasa persiapkan segala sesuatu untuk pergi ke stasi. Tepatnya jam 7 pagi saya gas pergi ke stasi. Ada 2 stasi yang saya rayakan Ekaristi, stasi Tundu Omang dan Mundu Malia, atau biasa kita sebut itu tempat itu namanya stasi Andawai. Perjalanannya boleh saya bilang berat bukan karena kita bawa barang, tetapi medannya menantang. Harus kuat fisik dan juga iman harus kuat, imun dan iman. Karena itu saya merayakan Ekaristi yang pertama tepatnya jam 9 itu di stasi Mundu Malia. Selanjutnya setelah selesai misa mereka tawarkan saya untuk makan. Dan setelah itu saya bilang saya masih misa kedua. Setelah habis misa kedua baru kita makan bersama. Dan saya ke sana ke stasi yang kedua itu, mereka sudah menunggu kedatangan saya untuk merayakan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam perayaan itu saya begitu gembira, walaupun lelah, capek karena memang harus loncat sana loncat sini. Tetapi tujuan utama saya adalah selain saya melayani umat, tetapi perjumpaan itu yang paling penting. Saya mau lihat tantangan-tantangan yang bisa saya lewati untuk sebuah perjumpaan itu. Kita bisa menikmati buah semangka. Dalam perayaan Ekaristi saya memberikan pesan kepada mereka bahwa hidup kita itu penuh dengan cobaan, penuh juga dengan godaan, sebagaimana Yesus alami ketika dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Sehingga setelah itu saya selesai merayakan Ekaristi, kami makan bersama. Lumayan makan. Saat itu mereka langsung simpan nasi di piring, adat Sumbanya seperti itu, dan juga langsung dengan daging ayamnya disimpan di mangkok. Jadi kita makan ini ukur kuat, supaya tenaga juga kuat untuk bisa kembali lagi ke Paroki Ngalu. Setelah makan, mereka bilang, "Pater, kami rebus jagung muda dulu." Saya bilang, "Silakan rebus jagung muda supaya kami juga tetap muda." Dan menarik bahwa saya juga mengerti bahasa daerah Sumba Timur sedikit-sedikit, sehingga dalam guyon kami, cerita kami, banyak hal yang kami saling berbagi. Dan karena memang situasinya saat itu sudah mulai mendung, sehingga perasaan saya begitu takut. Takut bukan karena apanya, tetapi pasti pulang harus kerja keras. Antara keringat, air mata, dan air hujan itu memang beda tipis. Karena harus mendaki di satu terus sampai di atas. Dan dalam perjalanan itu kami melewati begitu banyak hal yang membuat kendaraan kami motor itu harus teman saya turun, Pak Jeff turun dari motor dan dia harus bantu dorong. dan paksa motor pun tidak bisa. Akhirnya saya juga turun dan
dorong motor, dan di situ kami bawa juga dengan daya jagung muda. Setelah melewati perjalanan yang susah itu karena memang kendaraan sering lewat di situ, dan sekarang kendaraan susah untuk lewat di situ, paling mobil yang punya derek. Tetapi membahagiakan bahwa perjumpaan itu 3 bulan baru kami bisa bertemu seperti itu. Banyak hal yang berubah. Mereka punya gereja sudah mulai baru dan saya merayakan Ekaristi pertama di situ. Saya senang sekali berjumpa dengan teman-teman umat semua di stasi itu. Tetapi dalam hemat saya bahwa menjadi seorang misionaris itu jangan terlalu banyak menuntut. Kita gembira, kita bahagia, kita menikmati segala proses perjalanan hidup kita untuk melayani banyak orang. Ya, ini cerita kecil saya. Dan setelah saya tiba di pusat pelayanan Lulundilu, kami masih duduk cerita sharing pengalaman dengan teman-teman pastor di atas. Dan setelah itu saya pamit mereka untuk kembali ke paroki. Saya tiba di paroki sekitar jam 7:30 karena memang lumayan juga jalan jauh dari sana sampai di paroki, tapi tidak begitu menantang seperti saya kandawai. Semoga cerita kecil ini juga menjadi inspirasi untuk teman-teman bagaimana situasi kami di paroki Ngalu, pelayanan kami melewati jalan-jalan yang berlubang, tetapi hati kami tetap utuh, tidak berlubang tetapi utuh untuk banyak orang.